Pernahkah kamu membayangkan bahwa Yogyakarta, yang hari ini kita kenal sebagai kota budaya dan pendidikan, dulunya adalah lautan luas? Tempat kita berdiri sekarang, jutaan tahun lalu adalah dasar laut yang dipenuhi terumbu karang dan makhluk laut purba. Sulit dipercaya? Namun secara geologi, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Yogyakarta pernah berada di dasar laut jutaan tahun yang lalu. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin sebuah kota di daratan bisa dulunya adalah lautan? Dan apa bukti ilmiahnya? Di video geonarasi kali ini, kita akan mengungkap bagaimana Yogyakarta berubah dari dasar samudra menjadi daratan tempat jutaan manusia hidup hari ini. Untuk memahami ini, kita harus mundur sangat jauh ke masa lalu, sekitar 20 hingga 30 juta tahun yang lalu pada zaman Miosen. Pada masa itu, Pulau Jawa belum seperti sekarang. Wilayah selatan Jawa, termasuk Yogyakarta, masih berada di tepi Samudra Purba yang membentang luas di selatan Asia Tenggara. Daerah yang kini kita sebut Gunung Kidul, Bantul, dan pesisir selatan Yogyakarta dulunya adalah laut dangkal tropis. Airnya hangat, cahaya matahari menembus dasar laut, terumbu karang tumbuh subur, ikan-ikan purba berenang bebas. Yogyakarta bukanlah daratan, ia adalah bagian dari dunia bawah laut. Para ilmuwan tidak hanya mengandalkan cerita, mereka membaca sejarah bumi melalui batuan. Jika kamu pernah ke Gunung Kidul, kamu akan melihat bukit-bukit kapur yang luas, gua-gua karst, dan tebing putih menjulang. Batuan kapur ini terbentuk dari kerangka terumbu karang, cangkang moluska, dan organisme laut kecil yang mengendap di dasar laut selama jutaan tahun. Artinya jelas, tempat yang sekarang menjadi perbukitan kapur Gunung Kidul dulunya adalah dasar laut dangkal yang penuh kehidupan laut. Batuan ini adalah fosil laut dalam bentuk pegunungan. Selain batuan kapur, para ahli juga menemukan fosil hewan laut di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Di beberapa lokasi karst ditemukan fosil kerang laut, foraminifera, dan mikroorganisme laut purba. Fosil ini tidak mungkin terbentuk di daratan. Mereka hanya hidup di laut. Keberadaan fosil-fosil ini adalah bukti langsung bahwa wilayah Yogyakarta pernah berada di bawah permukaan air laut. Seolah-olah bumi meninggalkan pesan. Tempat ini dulu adalah samudra. Jika kita melihat susunan batuan di Yogyakarta, kita seperti membuka sejarah bumi. Lapisan paling bawah, batuan sedimen laut. Di atasnya, lapisan yang terangkat. Dan di bagian atas, endapan dari gunung api. Ini menunjukkan satu hal penting. Wilayah ini mengalami perubahan besar dari laut menjadi daratan. Perubahan ini tidak terjadi dalam hitungan tahun, bahkan tidak dalam ribuan tahun. Proses ini berlangsung selama jutaan tahun dengan kecepatan hanya beberapa milimeter per tahun. Lambat, namun pasti. Sekarang muncul pertanyaan terbesar. Mengapa laut bisa berubah menjadi daratan? Jawabannya ada pada gerakan lempeng tektonik. Pulau Jawa berada di zona pertemuan dua lempeng besar, lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Lempeng Indo-Australia bergerak ke utara dan menunjam ke bawah Pulau Jawa. Proses ini disebut subduksi. Tekanan dari tabrakan lempeng ini mendorong dasar laut terangkat perlahan, membentuk daratan baru dan pegunungan selatan Jawa. Inilah yang membentuk Pegunungan Seribu, karst Gunung Kidul, dan struktur geologi selatan Yogyakarta. Tekanan ini juga memicu munculnya gunung api di Jawa, termasuk Gunung Merapi yang masih aktif hingga hari ini. Artinya, kekuatan yang mengubah Yogyakarta dari laut menjadi darat adalah kekuatan yang sama yang masih membentuk Jawa sampai sekarang. Setelah dasar laut terangkat, wilayah Yogyakarta belum langsung seperti sekarang. Ia terus berubah. Gunung api di Jawa Tengah mengeluarkan material vulkanik, abu, pasir, dan batu. Material ini dibawa oleh sungai-sungai seperti Sungai Progo dan Sungai Opak dan mengendap di dataran rendah. Endapan ini membentuk dataran subur Yogyakarta yang kita kenal hari ini. Jadi, Yogyakarta adalah hasil gabungan dari laut purba,
gerakan lempeng, dan aktivitas gunung api. Sebuah kota yang lahir dari proses bumi selama jutaan tahun. Fakta bahwa Yogyakarta dulunya adalah lautan memberi kita satu pelajaran penting. Bumi tidak pernah diam. Daratan bisa menjadi laut, laut bisa menjadi daratan. Tempat kita berdiri hari ini pernah menjadi rumah bagi terumbu karang dan makhluk laut. Dan perubahan itu masih berlangsung sampai sekarang. Zona subduksi di selatan Jawa masih aktif, Gunung Merapi masih hidup, gempa masih mungkin terjadi. Artinya, kita hidup di wilayah yang secara geologi masih terus bergerak. Jadi saat kamu berjalan di Yogyakarta, saat kamu melihat perbukitan kapur Gunung Kidul atau pantai selatan Jawa, ingatlah satu hal. Kamu sedang berdiri di atas bekas dasar samudra purba. Inilah kisah bagaimana Yogyakarta dulunya adalah lautan. Jika kamu suka konten seperti ini, tentang geologi, misteri bumi, dan rahasia tersembunyi alam, subscribe channel Geonarasi, karena masih banyak cerita bumi yang belum kita dengar. Sampai jumpa di kisah kebumian berikutnya.